My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalin nama saya Nur Muhammad Farjarbi dengan NPM 25752122 dari kelas 1D Prodi Akuntansi Bisnis Digital. Nah, di sini saya mau jelasin apa itu ekonomi. Apakah ada dia di antara kau dan aku? Di antara kau dan 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 cuma kamu tak ada yang lain. Ku bilang aku gak main-main. Apa yang kau mau ku turutin. Pernah gak sih kamu merasa uang jajanmu selalu kurang padahal kebutuhanmu banyak banget, atau bingung nih harus pilih HP atau nabung buat liburan? Nah, kalau iya, selamat datang di dunia ekonomi. Banyak sekali yang mikir ekonomi itu cuma tentang soal uang, saham, dan grafik yang rumit. Padahal ekonomi jauh lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. My coffee black and my bed. Intinya cuma dua, kelangkaan dan pilihan. Bayangkan kamu punya sebatang coklat, tapi ada dua temanmu yang sama-sama mau. Kamu gak bisa kasih keduanya. Disinilah kelangkaan muncul, karena barangnya terbatas. Kamu harus mau pilihan, apakah kamu kasih ke teman yang A atau ke teman yang B, atau kamu makan sendiri. Itulah esensi ekonomi. Kita punya sumber daya yang terbatas, entah itu uang, waktu, atau bahan baku, tapi keinginan kita nggak ada habisnya. Ilmu ekonomi membantu kita memahami bagaimana masyarakat membuat pilihan-pilihan itu. Ekonomi sendiri punya dua cabang, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, ekonomi mikro itu Mr. West, please, no more today. fokusnya lebih kecil, jadi kayak lebih ke perilaku individu, rumah tangga, ataupun perusahaan. Nah, contohnya kenapa harga kopi di kafe bisa naik, atau kenapa lebih milih baju di toko A daripada toko B. Nah, itulah ekonomi mikro. Nah, ekonomi makro adalah One could be a monarch whose crown will weigh heavy. And ini nih, ekonomi makro tuh ruang lingkupnya lebih besar, fokusnya juga ke kinerja ekonomi secara keseluruhan, dan juga membahas lebih ke nasional dan global. Contohnya kayak kenapa inflasi terjadi, terus juga kenapa banyak orang menganggur. Itulah ekonomi. Zaman merkantilisme. Dulu pada abad ke-16, banyak negara percaya kalau kekayaan suatu bangsa diukur dari seberapa banyak emas dan perak yang mereka punya. Untuk itu, mereka mati-matian mengekspor barang dan membatasi impor. Ini yang mendorong penjajahan, karena mereka butuh sumber daya dari negara lain. Era klasik dan Adam Smith. Kemudian muncul sosok yang disebut Bapak Ilmu Ekonomi Modern, yaitu Adam Smith. Smith dengan buku yang legendaris yaitu The Will of Nation. Smith punya ide revolusioner, yaitu pasar bisa mengatur dirinya sendiri. Ia menyebut tangan tak terlihat. Smith percaya ketika setiap orang mengejar kepentingan sendiri, misalnya seorang tukang roti ingin untung besar, mereka justru secara tidak langsung akan melayani masyarakat. Era Keynesian. Namun teori Smith diuji habis-habisan saat terjadi depresi besar di tahun 1930-an. Pasar bebas tidak bisa menyelamatkan ekonomi yang runtuh. Disinilah John Maynard Keynes datang dengan gagasan barunya. Keynes berpendapat saat ekonomi lesu, pemerintah justru harus turun tangan. Caranya dengan mengeluarkan banyak uang untuk proyek-proyek publik, misalnya membangun jalan dan jembatan. Tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat.
Nah, dari teori pasar bebas Smith hingga campur tangan pemerintah ala Keynes, ilmu ekonomi terus berkembang. Hari ini, para ekonom menggunakan kombinasi dari berbagai ide untuk menghadapi tantangan global. Jadi, ekonomi bukan soal uang, tapi soal bagaimana kita sebagai individu dan masyarakat membuat keputusan sulit tentang sumber daya yang terbatas. With your hand in my hand, and I'm to ride, yeah, to the shine. It's something like you know,